Di tengah ruangan akad yang penuh bunga dan tamu undangan, suara seorang lelaki tua terdengar jelas. Kamu hafidz Quran, tapi pilihannya cuma santri miskin begini. Pak Dharma berdiri di belakang pengantin, menunjuk ke arah Naryadi yang hanya menunduk. Peci hitamnya sedikit bergeser, baju koko abu-abunya tampak paling sederhana di antara semua tamu. Di sampingnya, Fania yang bercadar menggenggam buket bunga dengan tangan bergetar, menahan air mata agar tidak jatuh. Di hadapan mereka, nampan mahar berisi seperangkat alat sholat tampak kecil sekali di antara tatapan meremehkan. Tidak ada yang tahu, tepat di bawah mahar itu, ada satu map coklat lusuh yang isinya mampu mengguncang harga diri satu keluarga. Saat penghulu mulai membuka dan membacakan isi map tersebut, suasana mendadak hening, dan ayah yang tadi mengejek tiba-tiba gemetar. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu rumah besar milik Pak Dharma lebih ramai dari biasanya. Meja makan penuh dengan piring dan gelas. Suara sendok beradu pelan dengan piring, namun tidak ada yang benar-benar menikmati sarapan. Di ujung meja, Fania duduk dengan kepala sedikit menunduk, jemarinya menggenggam ujung jilbab hitam yang menutupi tubuhnya. Hanya matanya yang sesekali berani melirik ke arah ayahnya. Pak Dharma meneguk kopi dengan wajah datar. Lelaki parubaya itu dikenal sebagai pengusaha sukses, pemilik beberapa ruko dan kebun di luar kota. Di dinding ruang makan terpajang foto-foto dirinya menerima penghargaan, berdiri di samping pejabat dan ustadz terkenal. Satu foto paling besar menampilkan Fania kecil yang sedang menjuarai lomba hafalan Quran. Sejak saat itu, kebanggaan Pak Dharma pada putrinya melambung tinggi. Ayah, suara Fania pelan memecah kesunyian. Pak Dharma meletakkan cangkir, menatapnya. Iya, Fania. Ada apa? Fania menarik napas panjang. Ia sudah mengulang kalimat yang sama di dalam kepala sepanjang malam, tapi begitu sampai di tenggorokan, kata-kata itu seolah menolak keluar. Ada seseorang yang datang melamar, ucapnya akhirnya. Ibu yang duduk di samping Fania langsung menoleh, matanya melembut. Dari ustadz yang kemarin kajian di masjid raya itu ya? Tanyanya, berharap. Fania menggeleng pelan. Bukan, Bu. Pak Dharma mengangkat alis. Kalau bukan Ustadz Farhan, lalu siapa lagi yang berani melamar hafidz Quran seperti kamu? Di ujung meja, adik Fania menahan senyum, penasaran. Suasana mendadak berubah jadi ruang sidang kecil, semua menunggu jawaban. Dia, Fania menelan ludah, dia santri di pesantren Nurul Hikmah. Yah, namanya Naryadi. Ruangan hening sejenak. Naryadi siapa? Tanya Pak Dharma. Santri biasa, yah. Dia mengajar anak-anak kampung mengaji, membantu di dapur, kadang kerja di warung. Orangnya, baik, sederhana, dan hafalannya kuat. Fania sudah sering murajaah bareng dia. Jawab Fania, berusaha menahan getaran di suaranya. Pak Dharma tertawa pendek, keras dan tak enak didengar. Santri biasa, ulangnya. Kamu ini hafidz Quran yang diundang kemana-mana, Fania. Banyak orang menunggu jadi bagian keluarganya. Masa kamu milih santri kampung yang bahkan saya tidak tahu siapa ayahnya? Fania menunduk, namun kali ini ia tidak diam saja. Ayah, Fania tidak mencari nama besar. Naryadi orang yang menjaga pandangan, sabar, dan jujur. Fania sering lihat sendiri. Dia mungkin tidak punya apa-apa di dunia, tapi Fania merasa tenang ketika istiharah tentang dia. Pak Dharma menyandarkan punggung di kursi, menghela napas panjang. Anak muda itu datang ke sini membawa apa mau melamar kamu? Tanyanya tajam. Mobil tidak punya, rumah tidak ada, tabungan mungkin cuma cukup buat beli sandal baru. Kamu mau saya bilang apa pada orang-orang nanti? Oh, hafidz Quran anak saya nikah sama santri miskin yang masa depannya tidak jelas. Begitu? Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajah Fania. Namun ia tetap berusaha tenang. Fania percaya, rezeki datang dari Allah. Yah, kita hanya lihat lahirnya.
Siapa tahu di balik kesederhanaannya, Allah menaruh keberkahan. Pak Dharma mengangkat tangan, menghentikan. Cukup, nadanya keras. Kalau kamu tetap memaksa, panggil dia ke sini. Saya mau lihat sendiri seberapa pantas santri miskin itu berdiri di depan saya. Ibunya mencoba menenangkan, "Yah, mungkin kita kenal dulu." "Tidak usah dibungkus dengan kata-kata halus," potong Pak Dharma. "Kalau dia datang, saya akan tanya langsung. Kalau saya tidak cocok, jangan harap saya setuju." Di kamar sore itu, Fania menangis diam-diam. Ia menatap mushaf di pangkuan, ayat-ayat yang biasanya menenangkan kini terasa seperti cermin yang memantulkan kegundahannya sendiri. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika Naryadi memang baik untuk agamaku, hidupku, dan akhiratku, lembutkanlah hati ayahku. Kalau tidak, jangan biarkan kami saling terikat dengan cara yang membuat kami jauh dari ridho MU." Sementara itu, jauh di pesantren Nurul Hikmah, Naryadi duduk di serambi masjid dengan tangan menggenggam tasbih kayu. Ustadznya baru saja menyampaikan kabar bahwa lamaran yang ia titipkan melalui perantara sudah sampai ke keluarga Fania, dan ayahnya ingin bertemu. Naryadi memandang sandal butut di kakinya, lalu menatap langit senja yang memerah. "Saya ini siapa?" gumamnya pelan. "Hafalan belum seberapa, harta nyaris tidak ada. Tapi kalau Allah membuka jalan, saya tidak mau mundur hanya karena takut dihina manusia." Ia tidak tahu, pertemuan yang menunggunya bukan sekadar pertemuan lamaran, tapi awal dari ujian harga diri yang akan mengubah hidup mereka semua. Pagi di pesantren Nurul Hikmah dimulai dengan suara ayam berkokok dan lantunan ayat Quran dari speaker masjid kecil. Naryadi sudah duduk di saf pertama sejak adzan subuh berkumandang. Setelah sholat, ia tidak langsung pulang ke kamar, melainkan tetap duduk, menunduk khusyuk, bibirnya komat-kamit murajaah hafalan. Kawan-kawannya sudah terbiasa melihat pemandangan itu. Naryadi jarang terlihat banyak bicara, kecuali ketika mengajar anak-anak kampung mengaji di sore hari. Kamar tempat ia tinggal hanyalah ruangan kecil berisi 3 ranjang susun. Di sudut, ada satu rak tua penuh kitab dan beberapa pakaian yang dilipat rapi. Sandal jepitnya yang tipis diletakkan di dekat pintu, ukiran kecil di talinya sudah aus. Siang itu, setelah selesai membantu di dapur pesantren, Naryadi duduk di serambi bersama Ustadz Hamim, guru yang paling ia hormati. "Naryadi," kata Ustadz Hamim, "kamu sudah istikharah tentang ini." "Sudah, Ustadz," jawabnya. "Saya takut salah melangkah. Tapi setiap kali saya berdoa, hati saya tenang. Saya tidak memandang Fania karena namanya atau keluarganya, Ustadz. Saya kagum pada hafalannya, pada caranya menjaga diri. Saya hanya takut tidak pantas." Ustadz Hamim tersenyum lembut. Tidak ada lelaki yang benar-benar pantas pada seorang perempuan syalihah, kecuali yang berusaha terus membaiki diri. Jangan ukur dirimu dengan harta yang tidak kamu punya. Ukur dengan sejauh apa kamu menjaga amanah kalau diberi. Naryadi menatap tasbih di tangannya. "Tapi ayahnya, pengusaha kaya, Ustadz. Saya tidak tahu bagaimana wajahnya ketika melihat sandal saya." Ia tertawa hambar. "Kalau dia hanya melihat sandalmu, berarti dia belum benar-benar melihat siapa dirimu," jawab Ustadz Hamim. "Datanglah dengan adab. Kalau mereka menolak, kamu tetap pulang membawa kemuliaan, bukan kehinaan." Beberapa hari kemudian, mobil hitam sederhana berhenti di depan pesantren. Dari dalamnya turun seorang lelaki parubaya berkemeja putih dan berpeci hitam, ditemani seorang sopir. Itu Pak Dharma. Mata para santri mengikuti gerak langkahnya yang mantap menuju kantor pengasuh. Di serambi, Naryadi menunggu dengan baju koko abu-abu paling bersih yang ia punya. Peci hitam ia rapikan, sandal butut ia bersihkan seadanya. Di tangannya, ia membawa sebuah map coklat berisi beberapa lembar kertas, ijazah pesantren, daftar hafalan, dan satu dokumen yang ia simpan paling belakang, tentang hutang keluarganya dulu. Dokumen itu ia letakkan, bukan untuk pamer, namun sebagai pengingat bahwa ia pernah berada di titik sangat rendah. Ketika pintu ruangan dibuka, Ustadz Hamim mempersilakan Naryadi masuk. Di dalam, Pak Dharma duduk dengan posisi tegak, tatapan tajam menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Ini Naryadi yang melamar anak saya?" Suara Pak Dharma berat. "Betul, Pak," jawab Ustadz Hamim.
Santri kami yang paling rajin, insya Allah. Naryadi menunduk sopan. Assalamualaikum, Pak, sapanya lembut. Pak Dharma membalas salam, namun matanya turun ke sandal Naryadi yang tampak dari sela pintu, lalu beralih ke baju koko yang tampak sederhana. Kamu tinggal di mana? Tanya Pak Dharma. Di kamar asrama, Pak. Keluarga saya di kampung. Ibu seorang penjual sayur, ayah sudah wafat waktu saya kecil. Pekerjaanmu apa selain belajar? Saya bantu mengaji anak-anak kampung, kadang membantu warung di depan pesantren. Kalau ada motor rusak, saya bantu perbaiki sedikit-sedikit. Jawabnya jujur. Pak Dharma menyandarkan punggung, menghela napas. Jadi kamu mau bilang, kamu melamar anak saya yang hafidz Quran itu dengan modal kamar asrama, sandal butut, dan pekerjaan serabutan. Naryadi merasakan dada sesak, namun ia tetap menatap lantai. Saya hanya membawa apa yang saya punya, Pak, katanya pelan. Ilmu yang sedikit, hafalan yang terus saya jaga, dan niat untuk membimbing istri saya sebaik yang saya bisa. Soal harta, saya yakin rezeki di tangan Allah. Saya siap bekerja apa saja yang halal. Tawa pendek keluar dari mulut Pak Dharma. Bicara tentang rezeki itu gampang. Yang sulit itu membayar listrik, uang sekolah anak, biaya hidup. Kamu tahu berapa biaya hidup Fania selama ini? Kamu pikir setelah menikah, kamu bisa suruh dia tinggal di kamar asrama seperti ini? Ustadz Hami mencoba menengahi, Pak Dharma, rumah tangga tidak selalu diukur dari besar rumah. Pak Dharma mengangkat tangan, menghentikan. Saya tidak mau anak saya hidup susah, katanya dingin. Kalau kamu mau menikahinya, kamu harus tunjukkan kamu bisa menanggungnya. Naryadi mengencangkan genggaman pada map coklat di pangkuannya. Apa syarat Bapak? Tanyanya dengan suara hampir berbisik, namun mantap. Ia belum tahu, syarat yang akan keluar dari mulut Pak Dharma bukan hanya tentang mahar, tetapi juga tentang harga dirinya sebagai santri miskin yang selama ini ia jaga. Beberapa bulan sebelum hari lamaran itu, pesantren Nurul Hikmah kedatangan tamu istimewa. Seorang hafidzah muda akan mengisi kajian khusus untuk santri putri, dan Ustadz Hami meminta sebagian santri putra membantu menyiapkan aula. Naryadi termasuk di antaranya. Ia mengangkat kursi, menggelar karpet, dan menyusun kitab di rak belakang aula. Saat itu ia belum tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Dari kejauhan, terdengar suara merdu melantunkan beberapa ayat dari surat Ar-Rahman. Naryadi yang sedang menata kitab spontan berhenti, mengangkat kepala. Suara itu lembut, tidak berlebihan, tapi menyentuh. Ia mendekat ke arah aula, namun tetap menjaga jarak karena acara santri putri. Setelah kajian selesai, sebagian santri putri keluar aula. Naryadi kembali ke tugasnya, mengembalikan kitab-kitab ke rak. Ia tidak sadar bahwa seseorang mendekat. Maaf, itu kitab tafsir yang tadi dipakai Ustadzah, bisa saya pinjam sebentar? Suara lembut itu membuatnya menoleh. Di depannya berdiri seorang perempuan dengan abaya hitam dan cadar, hanya mata teduhnya yang terlihat. Di tangannya ada buku catatan kecil. Naryadi sedikit gugup, menunduk. Oh, iya, ini tafsir yang tadi dipakai, katanya, mengambil satu kitab tebal dari tumpukan dan menyerahkannya. Perempuan itu menerimanya dengan kedua tangan. Jazakallah khair, ucapnya. Wa iyaki, jawab Naryadi spontan, lalu menyadari sesuatu. Maaf, apakah ini Ustadzah Fania yang tadi mengisi kajian? Iya, jawabnya singkat. Antum santri sini? Iya. Naryadi. Ada jeda sejenak. Fania membuka kitab, matanya menelusuri satu halaman. Tadi Ustadzah Hamim menyebut satu tafsir menarik tentang ayat, Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Saya ingin membaca ulang penjelasan ulama di sini. Antum sudah pernah belajar ayat itu? Naryadi mengangguk, meski masih kaku. Sedikit, katanya. Ustadz Hamim pernah menjelaskan, pasangan itu bukan hanya yang membuat hati tenang, tapi juga yang mengingatkan ketika mulai jauh dari Allah. Seperti cermin yang jujur. Mata Fania sedikit berbinar di balik cadarnya. Bagus sekali, ucapnya. Banyak orang hanya ingat bagian, litas kunu ilaiha, tenang bersama, tapi lupa bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak bisa dibeli dengan mahar besar saja. Iya, benar,
sahut Naryadi, mulai lebih tenang. Kadang orang lebih sibuk hitung jumlah piring dan kursi tamu daripada doa untuk rumah tangganya. Fania tertawa kecil, tapi segera menutupnya dengan tangan. Antum mengajar juga di sini? Saya bantu-bantu santri kecil mengaji, jawab Naryadi. Hafalan saya belum seberapa, jauh dibanding Ustadzah. Hafalan itu bukan untuk dibandingkan, balas Fania. Yang penting, sejauh apa kita menjaga ayat itu agar tidak hanya di lidah. Kalimat itu menancap di hati Naryadi. Ia jarang bertemu orang yang berbicara tentang Quran dengan cara seperti itu, ringan tapi dalam. Setelah pertemuan singkat itu, Fania pamit, membawa kitab tafsir dan buku catatannya. Beberapa hari kemudian, Ustadz Hamim memanggil Naryadi. Fania tadi bertanya soal beberapa catatan tafsir yang pernah saya sampaikan, kata Ustadz Hamim. Saya bilang, sebagian catatan itu ada di buku kecilmu. Mungkin kamu bisa membantunya menyalin. Naryadi terdiam. Ustadz, apakah tidak apa-apa? Kalian bisa murajaah di ruangan terbuka, ditemani santri lain, jelas Ustadz Hamim. Ini bukan masalah kalian, ini masalah ilmu. Selama adab dijaga, insya Allah aman. Sejak saat itu, beberapa kali Fania datang ke pesantren ditemani ibunya, duduk di serambi dengan jarak yang cukup, sementara Naryadi menjelaskan catatan-catatan tafsir dari buku kecilnya. Pembicaraan mereka selalu berputar di seputar ayat-ayat Quran. Namun diam-diam, di sela setiap penjelasan, hati mereka belajar mengenal satu sama lain. Fania melihat bagaimana mata Naryadi berbinar ketika membicarakan ayat yang ia cintai. Naryadi melihat bagaimana Fania merendahkan suaranya ketika menyebut nama Allah, seolah tidak mau ada kesan ria sedikitpun. Hingga suatu hari, saat Fania pamit pulang, ibunya menyempatkan diri berbicara dengan Ustadz Hamim. Ustadz, katanya pelan, kalau suatu saat ada santri seperti Naryadi yang melamar anak saya, apakah Ustadz melihatnya sebagai hal yang mungkin? Ustadz Hamim tersenyum. Kalau dua orang yang saling menjaga Quran dipertemukan dalam satu rumah, insya Allah itu bukan hal yang mustahil. Ucapan itu yang belakangan hari disampaikan Ibu Fania pada putrinya, lalu sampai juga ke telinga Naryadi. Dari sanalah keberanian itu tumbuh. Bukan karena yakin diri pantas, tapi karena mereka percaya, ada ayat yang mempertemukan dua hati yang sama-sama ingin dijaga oleh Quran. Yang tidak mereka duga, ayat yang sama juga akan menjadi saksi ketika harga diri mereka dirobek di depan manusia. Hari pertemuan di pesantren itu langit tampak teduh. Angin berembus pelan menerpa daun-daun di halaman, seolah ingin menenangkan siapapun yang lewat. Namun di dalam ruang tamu pesantren, suasana jauh dari tenang. Pak Dharma duduk dengan wajah kaku, menatap sekeliling ruangan sederhana. Dinding yang mulai kusam, kipas angin tua di langit-langit, rak kayu berisi kitab. Di sampingnya, Ibu Fania duduk dengan tangan saling menggenggam di pangkuan, berusaha menjaga senyum. Ustadz Hamim memulai perbincangan dengan lembut, menjelaskan tentang akhlak dan kesungguhan Naryadi selama di pesantren. Fania duduk agak jauh, menunduk, hanya sesekali mencuri pandang. Jadi, begini, Pak Dharma, kata Ustadz Hamim, Naryadi datang kepada saya meminta izin untuk melamar Fania. Sebagai gurunya, saya hanya bisa menyampaikan bahwa dia anak yang jujur, rajin, dan sangat menjaga hafalannya. Soal rezeki, kami percaya Allah Maha Cukup. Pak Dharma tersenyum tipis, tapi bukan senyum setuju. Ustadz, jawabnya, saya hargai pandangan Ustadz. Tapi sebagai ayah, saya bertanggung jawab atas masa depan Fania. Dia selama ini hidup cukup, tidak kekurangan. Apakah pantas kalau setelah menikah, dia tinggal di kamar sempit seperti ini? Mata Fania berkaca-kaca. Ia tahu ayahnya tidak bermaksud jahat, tapi setiap kalimat terasa seperti pisau yang diarahkan ke Naryadi. Naryadi sendiri duduk di seberang, menunduk. Ia bisa merasakan tatapan tajam Pak Dharma sejak awal. Pak, ucapnya pelan, memberanikan diri, saya mengerti kekhawatiran Bapak. Saya tidak punya rumah besar, bahkan tidak punya rumah. Tapi saya siap bekerja apa saja yang halal untuk menghidupi Fania. Saya tidak berani menjanjikan kemewahan, hanya berusaha menjadi suami yang menjaga dia di jalan Allah. Pak Dharma mengangkat alis. Kamu ini hafal berapa juz? Tanyanya. Alhamdulillah,
Allah mudahkan saya menyelesaikan 30 juz. Jawab Naryadi dengan nada rendah hati. Bagus, kata Pak Dharma. Berarti kamu tahu bahwa Quran juga memerintahkan kita berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, bukan hanya membaca ayat. Naryadi mengangguk. Betul, Pak. Saya tidak akan bersembunyi di balik Quran untuk malas bekerja. Pak Dharma berdiri, berjalan ke arah jendela, memandang halaman pesantren. Tiba-tiba ia menoleh ke arah Naryadi. Apa kamu tahu, banyak orang mengincar Fania bukan hanya karena hafalannya, tapi juga karena mereka tahu dia anak siapa. Saya sudah menolak banyak lamaran yang secara harta jauh di atas kamu. Lalu kamu datang, hanya dengan map coklat dan sandal tipis, berani-beraninya melamar anak saya. Ruangan senyap. Ustadz Hamim hendak bicara, tapi Pak Dharma melanjutkan. Baik, katanya. Saya tidak mau dikatakan menghalangi anak dari jodohnya. Kalau kamu benar-benar mau menikahi Fania, saya akan beri satu syarat. Semua mata tertuju padanya. Mahar dan seluruh biaya akad, saya minta berasal dari hasil kerja kamu sendiri. Bukan dari bantuan orang, bukan dari pinjaman, bukan dari sumbangan masjid. Dan saya akan cek. Kalau saya temukan 1 rupiah saja dari tangan orang lain, pernikahan batal. Ibu Fania menatap suaminya kaget. Yah, itu terlalu berat. Justru itu, sahut Pak Dharma. Kalau dia laki-laki, dia akan terima tantangan ini. Kalau tidak, berarti dia memang tidak pantas. Naryadi menunduk lebih dalam. Syarat itu cukup berat, tapi belum selesai. Dan satu lagi, tambah Pak Dharma. Saya tidak mau mahar yang mewah-mewah. Cukup seperangkat alat sholat dan 1 mahar yang saya tentukan nanti. Mahar itu harus berhubungan dengan Quran, dan kalau dia gagal memenuhinya, jangan salahkan saya kalau saya menyebutnya memalukan di depan semua orang. Mata Fania membesar. Ia menangkap nada sinis di kata-kata ayahnya. Tingkahnya seperti menyiapkan panggung untuk mempermalukan seseorang, bukan menguji kesiapan. Naryadi mengangkat wajah. Meski ada gemetar di bibirnya, matanya tampak mantap. Kalau itu syarat Bapak, ucapnya, insya Allah saya terima. Bukan untuk membuktikan saya hebat, tapi untuk menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh ingin menikahi Fania. Pak Dharma menyilangkan tangan di dada. Baik, kita lihat saja nanti. Saya beri waktu beberapa bulan. Kalau sampai hari yang kami tentukan kamu belum siap, anggap saja ini hanya mimpi anak santri yang tidak akan pernah jadi kenyataan. Di perjalanan pulang, Fania duduk di kursi belakang mobil, menahan tangis. Ibunya menggenggam tangannya. Maafkan ibu belum bisa banyak membela, bisiknya. Tapi ibu percaya, kalau Allah sudah menulis namamu dan namanya bersama, tidak ada syarat manusia yang bisa menghalangi. Di sisi lain, Naryadi kembali ke kamar kecilnya. Ia duduk di lantai, membuka map coklat dan menatap 1 lembar kertas kusam. Surat hutang lama atas nama keluarga Pak Dharma yang ia temukan ketika membantu kelurahan beberapa waktu lalu. Hutang yang kabarnya sudah lama dianggap mustahil dilunasi. Ya Allah, ucapnya lirih, kalau syaratnya adalah membiayai pernikahan dengan hasil kerja sendiri, aku akan berusaha. Tapi kalau engkau bukakan jalan lain lewat lembar kertas ini, ajari aku bagaimana memakainya tanpa menodai keikhlasan. Ia tidak tahu, kertas kusam itu kelak akan kembali dalam bentuk berbeda, di atas nampan mahar yang membuat semua orang terdiam. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan pelan namun berat bagi Naryadi. Pagi ia menghafal dan belajar, siang membantu di dapur dan mengajar. Sore hingga malam ia keluar pesantren mencari apa saja yang bisa ia lakukan untuk menambah penghasilan. Ia menjadi kurir paket kecil, menarik gerobak sayur, bahkan membersihkan halaman rumah orang. Setiap rupiah ia kumpulkan dalam kaleng bekas biskuit di bawah ranjangnya. Kaleng itu pelan-pelan terisi, tapi angka di kepala Naryadi terasa jauh dari cukup untuk menyelenggarakan akad yang layak di mata keluarga Pak Dharma. Suatu malam, ketika lampu pesantren sudah redup, Ustadz Hamim mendekatinya. Naryadi, kamu kelihatan sangat letih belakangan ini. Naryadi tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Ustadz. Badan saja yang lelah. Kalau ingat tujuan saya, rasa capeknya berkurang. Ingat, niat harus lurus, pesan Ustadz Hamim. Jangan sampai kamu bekerja keras hanya untuk membuat manusia kagum. Kalau nanti Allah takdirkan pernikahan ini tidak jadi,
kamu tetap harus ridho. Naryadi mengangguk. Yang saya takuti justru itu, Ustadz. Saya takut kecewa kalau setiap langkah saya diikat hanya pada restu manusia, bukan ridho Allah. Sementara itu, di rumah besar Pak Dharma, persiapan akad sudah mulai dibicarakan. Fania duduk di ruang keluarga, mendengar ayah dan ibunya berdiskusi dengan keluarga besar. Jadi, mahar untuk Fania apa? Yah, tanya salah satu bibinya. Pak Dharma tersenyum miring. Tidak usah yang aneh-aneh. Saya minta seperangkat alat sholat dan satu mahar istimewa, hafalan satu surat panjang yang harus dibacakan Fania di depan suaminya nanti. Biar orang tahu, walau suaminya santri miskin, anak saya tetap hafidz Quran. Beberapa orang mengangguk setuju. Wah, bagus juga, sahut paman yang lain. Jadi tamu lihat, minimal ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Fania menunduk. Ia merasakan sesuatu yang mengganjal di dada. Mahar seolah dijadikan alat pamer, bukan ibadah. Tapi itu baru mahar yang terlihat. Lanjut Pak Dharma pelan, membuat ruangan mendadak hening. Ada satu lagi mahar khusus yang hanya saya, istriku, dan penghulu yang tahu. Mahar itu yang akan menentukan, dia layak disebut kepala rumah tangga atau tidak. Mata Fania terangkat. Ayah, mahar khusus apa itu? Tanyanya. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu keluarga kita, jawab Pak Dharma singkat. Kamu tidak usah tahu sekarang. Yang penting, kalau dia gagal memenuhinya, semua orang akan tahu seberapa jauh bedanya antara mimpi dan kenyataan. Kata-kata itu menggantung seperti awan pekat di atas kepala Fania. Malamnya, di kamar, ia membuka mushaf dan berhenti pada satu ayat yang sering ia baca. Innallaha yu'izzu may yasha'u wa yuzillu may yasha'u. Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki, dan merendahkan siapa yang dia kehendaki. Ya Allah, ucapnya pelan, air mata jatuh ke halaman mushaf. Jangan biarkan ayahku engkau rendahkan, walau sikapnya salah. Lembutkan hatinya. Dan kalau engkau tahu Naryadi tidak akan kuat dengan semua ini, jagalah dia, jangan jadikan saya sebab kehancurannya. Di pesantren, Naryadi menatap kaleng biskuit di bawah ranjang. Ia menghitung uang yang terkumpul, lalu menutupnya lagi. Di samping kaleng, map coklat ia letakkan dengan hati-hati. Kertas hutang keluarga Pak Dharma ia keluarkan. Di pojok atas tertulis angka yang dulu mustahil bagi keluarganya, jumlah hutang yang pernah menjerat usaha Pak Dharma di masa lalu. Naryadi teringat cerita ibunya, bagaimana kakeknya dulu membantu meringankan beban keluarga itu dengan cara yang tidak pernah diminta balasan. Kalau saja aku punya kemampuan seperti kakek, gumamnya. Tiba-tiba sebuah ide melintas di kepalanya, sederhana tapi gila. Bagaimana kalau mahar yang ia bawa bukan hanya alat sholat, tapi juga bukti bahwa hutang lama itu pihak keluarganya yang melunasi. Diam-diam, dengan semua uang yang ia kumpulkan dan tambahan bantuan halal yang entah dari mana akan Allah kirimkan. Ia menggeleng. Tidak mungkin, batinnya. Angka ini terlalu besar. Namun semakin ia mencoba melupakannya, ide itu makin kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang berbisik di hatinya. Kamu tidak sendirian. Tugasmu hanya berusaha. Malam itu, ia bersujud lebih lama dari biasanya. Air mata jatuh satu demi satu ke sajadah tipis. Ya Allah, bisiknya, kalau mahar yang engkau pilih untukku adalah menebus nama keluarga yang pernah menolong kami, kuatkan aku. Jangan biarkan aku sombong kalau engkau menolong, dan jangan biarkan aku putus asa kalau jalan terasa buntu. Ia belum tahu, dari titik itulah rangkaian pertolongan yang tidak masuk akal mulai mengalir, pelan tapi pasti, menuju hari akad di mana satu map coklat akan dibuka dan meruntuhkan kesombongan satu demi satu. Malam di kota kecil itu terasa lebih panjang bagi Naryadi. Ketika kebanyakan santri sudah memejamkan mata, ia justru baru memulai bagian terberat dari harinya. Selepas Isya, ia mengganti baju koko dengan kemeja tipis pemberian teman. Ia menyampirkan jaket kain yang sudah mulai memudar, lalu mengikat tali sepatunya yang sedikit sobek. Peci hitam tetap ia pakai, seolah menjadi pengingat bahwa kemanapun ia pergi, ia membawa nama pesantren dan ayat-ayat Quran. Pekerjaan pertamanya adalah mengajar mengaji di sebuah rumah sederhana di kampung sebelah. Beberapa anak kecil menunggu di teras, tangan mereka membawa ikro yang sudah lusuh. Naryadi mengajari mereka huruf demi huruf, memperbaiki mahraj, memuji ketika ada yang berhasil membaca dengan benar. Selesai dari sana,
Ia berjalan ke bengkel motor milik Pak Haryo. Bengkel itu tidak besar, hanya garasi tua dengan lampu kuning menggantung. Tapi bagi Naryadi, tempat itu adalah salah satu pintu rezeki. "Mas Naryo, ini ada motor yang belum kelar," ujar Pak Haryo, menyodorkan kunci. "Pemiliknya nitip, yang penting bisa hidup lagi." "Insya Allah," jawab Naryadi, mengambil kunci dan mulai bekerja. Tangan yang biasa memegang mushaf kini kotor oleh oli. Tapi ia tidak mengeluh. Setiap baut yang ia kencangkan, setiap rantai yang ia bersihkan, ia niatkan sebagai bagian dari ikhtiarnya memenuhi syarat mahar. Pukul 11 malam, ketika bengkel sudah sepi, Naryadi pamit. Uang yang ia terima tidak seberapa, namun ia simpan rapat-rapat di dompet kain kecil. Ia tidak berani membeli apapun selain kebutuhan pokok. Di perjalanan pulang, lampu jalan memantulkan bayangan tubuhnya di aspal. Ia berjalan pelan, menatap langit yang hampir tanpa bintang. "Ya Allah," ucapnya dalam hati, "kalau langkah ini engkau hitung sebagai ibadah, jangan biarkan niat saya berubah karena lelah." Sesampainya di pesantren, santri lain sudah tertidur. Naryadi masuk kamar pelan-pelan, menarik kaleng biskuit dari bawah ranjang, dan memasukkan beberapa lembar uang. "Belum cukup," gumamnya lirih. "Tapi ini lebih banyak dari kemarin." Ia duduk sebentar, membuka mushaf kecil, dan membaca beberapa ayat untuk menenangkan jiwa. Matanya terasa berat, namun ia memaksa diri untuk murajaah beberapa halaman hafalan. Bagi Naryadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan Quran, bahkan ketika tubuhnya protes. Esok paginya, lingkar hitam di bawah matanya mulai terlihat. Beberapa teman menegur, "Mas, kalau begini terus, nanti kamu sakit." Naryadi tersenyum. "Lebih baik badan yang lelah daripada hati yang menyerah," jawabnya pelan. Ustadz Hamim memperhatikan dari kejauhan. Ia tahu, di balik senyum Naryadi, ada pergulatan besar. Setiap kali selesai subuh, Ustadz Hamim menambahkan doa khusus untuk santri itu. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Mengajar, bekerja, menghafal. Kadang hujan turun deras saat ia dalam perjalanan pulang. Jaketnya basah, kakinya dingin, tapi ia tetap melangkah. Di tengah semua itu, hanya satu hal yang membuatnya hangat. Bayangan hari ketika ia akan duduk di depan penghulu, mengucap akad, dan memandang mata Fania yang teduh. Bayangan itu bukan sebagai imbalan utama, tapi sebagai harapan yang membuat lelah terasa lebih ringan. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu menatap map coklat di pojok rak. Di dalamnya, angka hutang yang tertulis di kertas kusam seolah menjadi target yang mustahil. Namun ia percaya, tidak ada angka yang terlalu besar bagi kemurahan Allah. Malam-malam yang ia lewati di bawah cahaya lampu jalan perlahan menumpuk jadi modal yang tidak hanya terhitung dalam rupiah, tapi juga dalam keyakinan. Suatu siang, ketika Naryadi baru saja selesai mengajar Iqro di teras masjid, seorang tukang pos datang ke pesantren. Ia membawa beberapa amplop dan satu di antaranya terselip nama sederhana, Naryadi bin Salim. "Mas Naryo, ada surat," seru salah satu santri kecil sambil berlari menghampiri. Naryadi menerima amplop itu dengan alis berkerut. Ia jarang sekali mendapat surat. Hanya ibu yang sesekali mengirim kabar lewat tetangga jika ada orang yang pergi ke kota. Ia duduk di bawah pohon mangga di halaman pesantren, membuka amplop perlahan. Tulisan tangan yang miring dan agak bergetar langsung ia kenali. Itu tulisan ibunya. "Assalamualaikum, anak ibu yang jauh di pesantren." Begitu kalimat pertama terbaca, hati Naryadi menghangat. Ibu menulis tentang sawah yang mulai menghijau, tentang adik yang sekarang sudah berani membantu di pasar. Ia bercerita bagaimana tetangga kagum ketika tahu Naryadi belajar di pesantren, meski mereka juga tahu betapa sulitnya ibu mengirim uang bulanan walau sedikit. Lalu, di paragraf tengah, kalimat tiba-tiba berubah. "Naryo, beberapa hari lalu ada orang dari kota yang datang ke kampung membawa kabar. Katanya, keluarga yang dulu pernah berhutang besar pada kakekmu sekarang sudah jauh lebih kaya. Ibu baru ingat, dulu kakekmu pernah berkata, kalau suatu hari keturunan keluarga itu datang pada kita, jangan pernah merasa lebih rendah. Karena waktu mereka susah, kita pernah menolong sebisa kita, bukan karena kita kaya, tapi karena kita takut pada Allah." Naryadi berhenti membaca sejenak. Jantungnya berdegup lebih cepat.
Ibu tidak tahu, lanjut surat itu, apakah orang yang melamar anak pengusaha itu adalah kamu. Tapi kalau benar, jangan kamu kecilkan dirimu hanya karena hartamu sedikit. Kakekmu dulu tidak punya apa-apa selain keberanian membantu. Sekarang mungkin gilirannya kamu menolong dengan cara yang berbeda. Di bagian akhir, ibu menulis kalimat yang membuat mata Naryadi berkaca-kaca. Ingat, Naryo. Yang miskin itu bukan yang tidak punya uang, tapi yang tidak mau bersyukur. Kalau kamu datang ke rumah orang kaya dengan membawa Quran dan niat baik, kamu bukan pengemis. Kamu tamu Allah yang sedang diuji. Jangan tundukkan kepala terlalu rendah pada manusia, sampai melupakan bahwa Allah yang mengangkat dan menurunkan derajat. Surat itu ditutup dengan doa panjang yang ditulis dengan tulisan kecil, seolah ibu ingin menghemat kertas. Naryadi menutup surat, menempelkan kertas itu ke dada. Ia merasakan seakan ibu memeluknya dari jauh. Ibu, bisiknya, Naryo tidak ingin membuat ibu malu. Kalaupun nanti lamaran ini gagal, Naryo ingin pulang dengan kepala tetap tegak. Ia memasukkan surat itu ke dalam map coklat, bersebelahan dengan kertas hutang keluarga Pak Dharma. Dua kertas dari dua dunia berbeda kini bersatu. Satu dari masa lalu yang berjasa, satu dari masa kini yang penuh ujian. Hari itu, langkah Naryadi ke bengkel terasa lebih ringan. Ia tidak lagi berjalan sebagai santri miskin yang ingin naik derajat, tapi sebagai cucu dari seseorang yang pernah menolong di saat orang lain jatuh. Dan tanpa ia sadari, di rumah besar Pak Dharma, memori lama tentang seorang lelaki tua yang pernah membantunya di masa sulit mulai terlintas kembali, meski wajahnya sudah kabur ditelan waktu. Bulan berganti. Uang di dalam kaleng biskuit semakin tebal. Namun setiap kali Naryadi menghitung, ia tahu itu masih jauh dari cukup untuk menanggung seluruh biaya akad sesuai standar keluarga Fania. Ia mulai menambah pekerjaan. Siang hari, setelah mengajar, ia membantu seorang pedagang sayur mengantar pesanan ke beberapa rumah. Malam hari, selain di bengkel, ia juga kadang diminta menjaga warung kecil sampai larut. Suatu malam, hujan turun deras. Jalanan becek, angin menusuk tulang. Naryadi tetap berjalan, memeluk jaket tipisnya. Plastik berisi beberapa barang dagangan ia bawa demi tambahan beberapa lembar rupiah. Setibanya di pesantren, kakinya basah, bajunya dingin. Namun sebelum naik ke kamar, ia menyempatkan diri singgah ke mushola kecil. Ia menggelar sajadah, sholat 2 rakaat, lalu duduk lama dalam posisi sujud. Air mata yang selama ini ia tahan perlahan pecah. Ya Allah, lirihnya, aku sudah berusaha. Tapi angka yang harus aku capai terasa terlalu jauh. Kalau pernikahan ini engkau kehendaki, tolong cukupkan. Kalau tidak, jangan biarkan aku memaksa hingga melukai diriku sendiri. Ketika ia bangun dari sujud, ada tangan yang meletakkan handuk kecil di sampingnya. Naryadi menoleh. Ustadz Hamim berdiri di pintu, wajahnya penuh empati. Kamu sudah basah kuyup, kata Ustadz Hamim. Maaf, Ustadz. Saya tidak ingin mengganggu, jawab Naryadi, menyeka air mata. Air matamu bukan gangguan, sahut Ustadz Hamim. Itu saksi usaha. Ustadz Hamim duduk di sampingnya. Naryo, kamu tahu kenapa saya tidak pernah melarangmu bekerja keras? Tanyanya. Karena Ustadz percaya, rezeki harus dijemput, jawab Naryadi pelan. Bukan hanya itu, ujar Ustadz Hamim. Saya ingin kamu melihat sendiri bahwa dunia ini sempit kalau hanya diisi kelelahan mencari uang. Tapi begitu kamu kembalikan semua pada Allah, dunia terasa lapang lagi. Naryadi menatap tangan kasarnya yang penuh bekas oli. Saya hanya takut, Ustadz. Kalau syarat Pak Dharma tidak terpenuhi, semua orang akan bilang saya hanya santri nekat. Kalau begitu, biarkan mereka bicara, kata Ustadz Hamim. Kamu bekerja bukan untuk merebut hati mereka, tapi untuk membuktikan rasa tanggung jawabmu. Soal hasil, serahkan pada Allah. Beberapa hari kemudian, tepat ketika Naryadi hampir memutuskan untuk mengurangi target mahar, kabar tak terduga datang. Seorang pria dari kota mendatangi pesantren, mencari Naryadi. Mas, dulu saya pernah antarkan motor rusak ke bengkel tempat kamu kerja. Katanya, ternyata kamu yang memperbaiki. Sekarang kantor saya butuh orang jujur untuk mengantar dokumen, dan kadang membantu perbaikan kecil. Kamu bersedia?
Pekerjaan itu memberikan penghasilan sedikit lebih besar dan tetap halal. Naryadi menerimanya dengan hati-hati, memastikan tidak ada unsur yang melanggar syariat. Bulan demi bulan, kaleng biskuit akhirnya terisi penuh. Ia memindahkan uang itu ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Ustadz Hamim untuk membantu mengatur biaya akad sederhana di pesantren. Ini hasil kerja saya, Ustadz, kata Naryadi. Kalau masih kurang, saya siap menambah lagi. Ustadz Hamim membuka sedikit amplop, lalu menatap Naryadi dengan bangga. Lebih dari cukup untuk akad yang berkah, ujarnya. Kamu tidak perlu pesta besar untuk mendapatkan ridho Allah. Di hari yang sama, Naryadi membeli seperangkat alat sholat dengan tangan sedikit gemetar. Ia memilih sajadah yang tidak terlalu mahal namun lembut, mukena putih untuk Fania, dan sebuah mushaf dengan sampul sederhana. Di toko itu, ia menahan air mata ketika membayar. Bukan karena sayang pada uang, tapi karena menyadari betapa berat perjuangan yang ia lewati hanya untuk sampai di titik ini. Malamnya, ia duduk di kamar sendirian. Map coklat ia buka, kertas hutang keluarga Pak Dharma ia tatap sekali lagi. Ia telah mengumpulkan cukup uang untuk mengurangi sebagian besar angka di kertas itu. Sisanya, sebuah kabar datang dari kampung. Saudara jauh yang dulu pernah dibantu kakeknya bersedia menyelesaikan sisanya sebagai bentuk balas budi. Di tangan Naryadi, bukti pelunasan hutang itu seperti batu yang menggelinding turun dari puncak gunung. Berat, tapi memudahkan langkah berikutnya. Ia memasukkan bukti pelunasan itu ke dalam map coklat, di belakang ijazah dan catatan hafalan. Map itu kini bukan sekadar kumpulan kertas, tapi simbol perjalanan panjang, dari sandal butut sampai mahar yang dibeli dengan air mata. Hari akad akhirnya datang. Rumah besar Pak Dharma berubah menjadi lautan putih dan emas. Tirai-tirai tipis menggantung di dinding, bunga-bunga segar ditata rapi di kanan kiri pelaminan. Chandelier di langit-langit bergemerlap memantulkan cahaya ke wajah tamu undangan. Fania duduk di ruang rias, jantungnya berdebar. Abaya hitamnya jatuh anggun, cadar hitam menutupi sebagian wajahnya. Hanya mata yang terlihat, dan dari mata itu siapapun bisa membaca kecemasan bercampur harap. Nak, sudah siap? Tanya ibunya lembut, menyematkan pin terakhir di kerudung. Insya Allah, Bu, jawab Fania. Bukan hati yang siap, tapi tawakal yang harus dipaksa siap. Di ruangan lain, Naryadi berdiri di depan cermin kecil. Ia mengenakan baju koko abu-abu yang paling baik, peci hitam rapi di kepala. Sandal butut sudah ia ganti dengan sepatu sederhana hasil tabungan. Namun baginya, kesederhanaan tetap terasa menonjol di tengah kemewahan ruangan. Beberapa kerabat Pak Dharma melirik dengan tatapan menilai. Itu calonnya Fania, bisik salah seorang tante. Iya, katanya santri miskin, jawab yang lain. Yah, mudah-mudahan tidak bikin repot keluarga. Di tengah kerumunan, suara ayah Fania terdengar lantang. Yang tenang saja, katanya kepada tamu. Anak saya hafidz Quran. Walaupun suaminya santri biasa, insya Allah rumah tangga mereka tetap ada yang bisa dibanggakan. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Naryadi menangkap nada halus yang menusuk. Di depan, penghulu duduk di meja kecil, kitab nikah terbuka, pena siap. Nampan mahar diletakkan di atas meja, seperangkat alat sholat rapi, mushaf baru, dan sebuah map coklat lusuh yang diselipkan di bawahnya. Beberapa orang melirik heran ke arah map itu. Kenapa mahar pakai map segala? Celetuk seorang tamu pelan. Ustadz Hamim yang duduk di dekat penghulu hanya tersenyum, menahan keinginan menjelaskan. Ketika semua tamu telah duduk, Fania diantar memasuki ruangan. Langkahnya pelan, buket bunga putih digenggam erat. Mata-mata memandang, sebagian kagum, sebagian iri, sebagian penasaran dengan laki-laki yang berani melamar hafidz Quran seperti dia. Fania duduk di kursi yang disiapkan, hanya beberapa langkah dari meja akad. Ia tidak bisa melihat jelas wajah Naryadi karena posisi duduk yang terhalang beberapa orang, tapi ia tahu ia sedang berada di ruangan yang sama dengannya, menunggu kalimat yang akan mengikat mereka. Pak Dharma berdiri di belakang meja, berperan sebagai wali. Wajahnya tenang, tapi di balik tenang itu tersimpan rencana yang tidak semua orang tahu. Ia memandang Naryadi sebentar, lalu menatap tamu. Bapak Ibu semua, ucapnya, terima kasih sudah hadir. Hari ini, anak saya Fania,
seorang hafidz Quran, akan menikah dengan seorang santri bernama Naryadi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa saya merelakan anak saya dinikahi santri miskin seperti ini? Tamu-tamu saling pandang. Udara di ruangan seolah menegang. Jawabannya sederhana, lanjut Pak Dharma. Karena saya ingin melihat sejauh mana seorang laki-laki berani memikul tanggung jawab, walaupun tidak punya apa-apa. Mahar yang ia beri tidak besar, hanya seperangkat alat sholat dan satu hal yang nanti akan saya minta dibuka setelah akad. Mata Naryadi menatap ke bawah. Ia merasakan pipinya panas, namun ia tahan. Pak Dharma tersenyum tipis. Jadi kalau nanti kalian melihat mahar yang sederhana, anggap saja ini cerita pengingat bahwa bukan semua orang bisa mendapatkan menantu kaya. Ucapnya dengan tawa kecil yang memancing senyum canggung beberapa tamu. Fania menunduk dalam di balik cadarnya. Kata-kata ayahnya terasa seperti paku yang ditancapkan di jantung sendiri. Di tengah bisik-bisik, penghulu mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Ia melirik Naryadi. Baik, kita mulai akadnya, katanya. Suasana ruangan perlahan hening. Hanya suara detak jam dinding dan hembus napas tertahan yang terdengar. Hari itu, di tengah dekorasi mewah dan tatapan merendahkan, seorang santri yang pernah berjalan di bawah lampu jalan bersiap mengucapkan kalimat yang akan mengubah seluruh hidupnya. Penghulu memandang Naryadi dengan tatapan lembut. Siap, nak? Tanyanya pelan. Naryadi mengangguk. Telapak tangannya dingin, namun suara di dalam dadanya menguat. Ini bukan sekadar akad dengan manusia, tapi juga perjanjian yang disaksikan langit. Tangan kanannya menggenggam tangan Pak Dharma. Genggaman itu terasa kaku. Pak Dharma menatap lurus, tidak berusaha menyembunyikan raut wajah yang masih menyimpan keraguan. Sebutkan akadnya dengan jelas, kata penghulu. Naryadi menarik napas dalam. Bibirnya bergetar sebentar, lalu ia mulai mengucap. Saya, Naryadi bin Salim, dengan ini menikahkan diri saya, dengan Fania binti Dharma, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan mahar yang telah disepakati, dibayar tunai. Suara Naryadi tidak keras, tapi jelas. Setiap kata keluar seperti butiran yang ia jaga agar tidak jatuh. Tangan Pak Dharma sedikit bergeming saat mendengar namanya disebut di tengah kalimat. Saya terima nikahnya Fania binti Dharma, dengan mahar tersebut, dibayar tunai, karena Allah Ta'ala. Sejenak ruangan hening. Semua menunggu. Sah, ucap para saksi hampir bersamaan. Penghulu tersenyum. Alhamdulillah, sah. Sebagian tamu mengucap tahmid pelan, sebagian lagi bertepuk tangan singkat. Beberapa wajah tampak lega, beberapa wajah lain menyimpan ekspresi aneh, seolah tidak percaya seorang santri miskin benar-benar menjadi menantu keluarga kaya ini. Di balik cadarnya, Fania menutup mata sejenak. Air mata mengalir tanpa suara. Ia menggenggam buket lebih erat, membisikkan syukur yang sudah lama ia tahan. Di barisan kerabat, beberapa bibi saling berbisik. Yah, sudah sah, kata salah satu. Mudah-mudahan si santri itu kuat kerja. Kalau tidak, kasihan Fania. Di sudut ruangan, Ustadz Hamim menundukkan kepala, bersyukur. Ia tahu, akad sah bukan berarti ujian selesai, tapi setidaknya pintu keberkahan sudah terbuka. Pak Dharma melepaskan genggaman, lalu kembali berdiri. Sejenak, ada sesuatu yang bergetar di matanya ketika mendengar kata sah, namun ia segera menutupinya dengan batu kecil. Penghulu kemudian meminta Fania membaca mahar hafalannya. Fania berdiri pelan, mendekat ke mikrofon. Suaranya lembut ketika melantunkan beberapa ayat dari surat pilihan yang menjadi mahar. Meski ia hafidz Quran, hari itu lidahnya sempat terpeleset karena tegang. Namun setiap kali hampir salah, ia menarik napas dan kembali memastikan tajwidnya terjaga. Naryadi menunduk, menyimak dengan khusyuk. Bagi dia, itu bukan pertunjukan di depan tamu, tetapi hadiah yang sangat ia syukuri. Selesai membaca, Fania duduk kembali. Wajahnya masih tertutup cadar, namun mata yang basah membuat kain sedikit menggelap. Penghulu lalu menunjuk nampan mahar. Baik, mahar sudah disebutkan secara lisan dan diserahkan secara simbolis, katanya. Ada satu map yang dititipkan mempelai pria, apakah ingin dibuka sekarang, Pak Dharma? Ruangan mendadak kembali berbisik. Map coklat yang sedari tadi terlihat lusuh di bawah perlengkapan mahar kini
menjadi pusat perhatian. Pak Dharma menyipitkan mata. Ia sebenarnya mengira map itu hanya berisi surat permohonan maaf atau semacam janji tertulis. Boleh, jawabnya, berusaha terdengar santai. Silakan dibuka saja, biar semua saksi. Penghulu mengambil map itu dengan hati-hati. Ia melirik sekilas ke arah Naryadi, yang hanya mengangguk pelan. Ustadz Hamim menghela napas, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Map dibuka. Di dalamnya, beberapa lembar kertas tersusun rapi. Halaman pertama adalah surat yang ditulis tangan Naryadi sendiri. Ustadz, bacakan saja, kata penghulu, menyerahkannya kepada Ustadz Hamim. Ustadz Hamim berdiri, menghadap tamu. Bismillah, ujarnya. Di dalam map ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan Naryadi, bukan sebagai kebanggaan, tapi sebagai amanah. Tamu undangan menajamkan telinga. Fania menahan napas. Pak Dharma menyilangkan tangan, bersiap mendengar. Ustadz Hamim mulai membaca perlahan, suara beratnya memenuhi ruangan yang kini jauh lebih hening daripada saat akad. Di kalimat pertama, semua masih tenang. Namun ketika masuk ke paragraf berikutnya, satu persatu dahi mulai berkerut, dan mata Pak Dharma perlahan melebar. Naryadi duduk dengan punggung lurus, memeluk lutut di bawah meja, menunggu apa yang akan Allah bukakan hari itu tanpa ia sangka. Ustadz Hamim menatap selembar kertas di tangannya, menarik napas dalam-dalam sebelum membaca. Di sini tertulis, ujarnya pelan, bahwa mahar ini tidak hanya seperangkat alat sholat. Ada satu lagi mahar yang ingin dipersembahkan mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Tamu undangan saling pandang. Pak Dharma mengangkat dagu, pura-pura tenang. Mahar itu adalah pelunasan hutang lama atas nama Bapak Dharma. Ruangan mendadak sunyi. Suara sendok yang tadi beradu pelan dengan piring lenyap, digantikan detak jantung yang seolah terdengar sampai ke telinga sendiri. Pak Dharma mengernyit. Hutang apa? Tanyanya spontan. Ustadz Hamim mengangkat lembar berikutnya, fotokopi bukti pelunasan hutang resmi dari lembaga keuangan bertahun-tahun lalu, dengan tanda tangan pihak penerima. Ini, lanjut Ustadz Hamim, hutang yang dulu pernah menjerat usaha Bapak ketika hampir bangkrut. Tertulis jelas nama Bapak Dharma dan nama pemberi jaminan, Salim, ayah dari Naryadi. Mata Pak Dharma membesar. Nama itu seketika menariknya ke masa lalu. Ia teringat seorang lelaki kampung dengan sarung lusuh yang datang menawarkan sertifikat kecil miliknya sebagai jaminan agar usaha Pak Dharma tidak gulung tikar. Lelaki itu menolak diberi imbalan, hanya berkata, "Kalau suatu hari anak cucu saya datang ke keluargamu, tolong jangan dipandang rendah." Wajah lelaki itu kini menjelma pada sosok Naryadi yang duduk di depannya. Ini tidak mungkin, gumam Pak Dharma, suaranya hampir tak terdengar. Ustadz Hamim terus membaca. Di sini juga tertulis, katanya, bahwa sisa hutang yang dulu masih tercatat telah diselesaikan dengan dana yang dikumpulkan oleh Naryadi dari hasil kerjanya beberapa bulan terakhir, ditambah bantuan saudara jauh almarhum Salim yang dulu juga pernah terlibat menolong keluarga Bapak Dharma. Beberapa tamu menunduk. Mereka yang tadi sibuk berbisik tentang santri miskin, kini mulai merasa wajah mereka memanas. Fania merasakan matanya penuh air. Ia tidak menyangka suami yang baru saja sah di depannya diam-diam bekerja bukan hanya untuk mahar mereka, tapi juga untuk membersihkan beban masa lalu keluarga. Anakku, lanjut Ustadz Hamim, kali ini tidak lagi sekadar membaca, tapi menambahkan penjelasan, tidak menulis satupun kalimat yang memojokkan Bapak Dharma. Ia hanya menulis begini, kalau ada sisa hutang yang belum terbayar, saya ingin menjadikannya bagian dari mahar. Bukan untuk menaikkan derajat saya, tapi sebagai cara saya berterima kasih karena Allah pernah memakai kakek saya menolong keluarga ini. Satu gumaman kecil terdengar di sudut ruangan, innalillah, bukan karena musibah, tapi karena beratnya kenyataan yang terungkap. Pak Dharma berdiri, tubuhnya sedikit goyah. Ustadz, ini serius, suaranya parau. Ustadz Hamim mengangguk. Semua dokumen di sini sah. Bapak boleh cek ke lembaga keuangan yang bersangkutan. Sebagian nama keluarga Bapak sengaja disamarkan di publik, tapi di catatan resmi tetap ada. Dan hari ini, di hari pernikahan ini, hutang itu dinyatakan lunas. Mata Pak Dharma berkedut. Ia merasakan seolah ada tangan yang menamparnya berkali-kali, bukan dengan benci, tapi dengan kenyataan.
Di kursi, Naryadi hanya menunduk. Ia tidak berniat menatap reaksi siapapun. Baginya, map itu bukan alat balas dendam, tapi cara mengembalikan kehormatan kakeknya dan keluarganya sendiri. Fania menggenggam ujung abaya, dadanya berdesir. Ia baru benar-benar mengerti, mahar yang ia terima hari itu bukan sekadar sajadah dan mushaf, tapi juga sejarah yang diselesaikan dengan keikhlasan. Naryadi, panggil penghulu pelan, boleh kamu jelaskan sedikit, sejauh mana kebenaran ini? Semua mata tertuju padanya. Naryadi mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tenang, meski jelas tampak ia berusaha mengontrol gemetar. Bismillah, katanya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk memenuhi ruangan. Beberapa tahun lalu, sebelum saya masuk pesantren, ibu pernah bercerita tentang kakek saya, Salim, yang waktu muda datang ke kota untuk bekerja sebagai buruh. Di masa sulitnya, Allah pertemukan dia dengan seorang pengusaha yang hampir kehilangan semua. Kakek membantu sebisanya, menggadaikan sebagian harta kecil miliknya agar usaha pengusaha itu bisa bertahan. Ia melirik sekilas ke arah Pak Dharma, lalu menunduk lagi. Kakek tidak pernah menyebut nama orang itu dengan kebencian. Justru, ia selalu bilang, kalau suatu hari keturunannya datang, jangan hina mereka, karena kita pernah sama-sama susah. Setelah kakek wafat, sebagian hutang memang dilunasi, tapi masih ada sisa yang kami tidak sanggup bayar. Naryadi menarik napas. Waktu saya diberitahu bahwa calon ayah mertua saya bernama Dharma, saya kaget. Karena nama itulah yang tertulis di surat hutang lama yang disimpan ibu. Sejak saat itu, saya berdoa, kalau memang Allah pertemukan keluarga kami lagi dalam keadaan seperti ini, saya tidak ingin datang hanya sebagai penagih masa lalu. Saya ingin datang sebagai orang yang justru menutup bekas luka itu. Ruangan kembali hening. Beberapa tamu mulai menatap ke lantai, malu mengingat kalimat-kalimat yang tadi sempat mereka lontarkan. Saya bekerja apa saja, Pak, lanjut Naryadi, suaranya mulai bergetar. Saya mengajar, menjaga warung, memperbaiki motor, mengantar paket. Bukan karena ingin menunjukkan saya kuat, tapi karena saya tidak mau menikah dengan membawa hutang keluarga menempel di punggung saya sendiri. Ia menelan ludah. Ketika uang saya tidak cukup, Allah mudahkan lewat saudara jauh yang dulu pernah dibantu kakek. Mereka menganggap pelunasan ini sebagai cara membalas kebaikan. Saya hanya mengumpulkan dan mengurus administrasinya. Naryadi menundukkan kepala lagi. Maafkan saya kalau cara saya menyampaikan ini salah. Saya tidak berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin, ketika anak dan cucu kami nanti bertanya tentang mahar pernikahan orang tuanya, kami bisa menjawab, mahar itu bukan hanya barang, tapi juga doa untuk menutup masa lalu dengan baik. Fania menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Cadarnya menyamarkan air mata, namun semua orang bisa melihat ia sedang menangis. Ustadz Hamim meletakkan kertas di meja. Saya menjadi saksi, katanya, bahwa Naryadi tidak pernah satu kali pun menyebut nama Pak Dharma dengan kata-kata buruk. Justru, ia sering minta saya mendoakan agar Bapak diberi kesehatan dan panjang umur. Seorang bibi yang tadi paling lantang bergosip kini menunduk, menatap jari-jarinya sendiri. Paman yang lain berdehem, mencoba mengalihkan rasa malu. Di barisan tamu pria, beberapa teman bisnis Pak Dharma saling melirik. Sebagian tampak kagum, sebagian lain jelas-jelas terkejut menyadari bahwa menantu yang mereka anggap kelas bawah, justru membawa mahar moral yang tidak sanggup mereka bayar. Pak Dharma duduk kembali di kursinya. Tangannya yang tadi tegak kini gemetar. Ia memandang kedua telapak tangannya seolah baru pertama kali melihatnya. Jadi, kamu cucu Salim? Tanyanya pelan, suara yang sebelumnya keras kini menipis. Iya, Pak, jawab Naryadi lirih. Tapi saya tidak pernah menganggap Bapak berhutang pada saya. Saya anggap ini hutang keluarga kami pada kesempatan yang Allah berikan. Kata-kata itu seperti membuka selubung terakhir di hati Pak Dharma. Ia baru sadar, selama ini ia merasa paling banyak memberi. Padahal ada bab dalam hidupnya di mana justru ia yang ditolong dan lupa berterima kasih. Keheningan di ruangan akad itu bukan lagi keheningan canggung. Suasana berubah menjadi semacam ruang pengadilan hati, di mana setiap orang diam-diam menimbang perasaan sendiri. Pak Dharma menunduk. Suara-suara hinaan yang pernah ia lontarkan beberapa minggu terakhir berputar ulang di kepalanya. Santri miskin,
tidak pantas untuk hafiz Quran, modalnya hanya sandal butut. Setiap kalimat itu kini terdengar memekakan. Ia teringat wajah Naryadi ketika pertama datang ke rumah, canggung, namun sopan. Map coklat di tangannya yang ia kira hanya berisi kertas kosong, ternyata menyimpan bukti bahwa dirinya pernah ditolong dan dilupakan. Di sekeliling, mata tamu undangan bergantian melihat Pak Dharma dan Naryadi. Tak seorang pun berani tertawa lagi. Seorang teman lama mendekat, berbisik sangat pelan di telinga Pak Dharma. Dar, jujur saja, kalau aku di posisi kamu, rasanya aku ingin masuk ke bawah meja sekarang, katanya, berusaha mengurangi ketegangan. Pak Dharma tidak tersenyum. Ia hanya menarik napas panjang, merasa dada sesak. Penghulu, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya angkat bicara. Bapak Ibu sekalian, di banyak pernikahan, mahar kadang jadi ajang pamer. Tapi hari ini kita lihat, ada mahar yang justru membuka sejarah dan menguji hati. Bukan soal besar atau kecilnya nilai, tapi seberapa rendah seseorang mau merendahkan diri di hadapan hadar Allah. Kalimat itu menggema pelan namun dalam. Fania memejamkan mata. Ia bahagia dan sedih dalam waktu bersamaan. Bahagia karena Allah menjaga kehormatan suaminya, sedih karena ayah yang ia cintai harus belajar dengan cara yang begitu menggores. Sedikit demi sedikit, tamu mulai menunduk. Beberapa mengusap mata, entah karena haru atau malu. Di barisan belakang, ada yang berbisik, kita tadi ikut-ikutan meremehkan, padahal tidak tahu apa-apa. Pak Dharma menggenggam ujung meja, lalu berdiri. Orang-orang menyangka ia akan marah atau membantah, namun sesuatu yang lain justru terjadi. Ia melangkah pelan ke arah Naryadi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak berat di lantai marmer. Suara hak sepatunya terdengar jelas di tengah keheningan. Naryadi refleks berdiri, menunduk. Pak Dharma berhenti tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat, namun terasa seperti jurang yang harus diseberangi. Untuk pertama kalinya, seluruh ruangan melihat mata Pak Dharma berkaca-kaca. Naryadi, suaranya serak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tenggorokannya tampak bergerak, menahan sesuatu. Selama ini saya terlalu bangga dengan diri sendiri. Saya lupa, usaha saya pernah diselamatkan oleh ayahmu. Dan hari ini, saya malah menghina anaknya di depan orang-orang. Sebuah isak kecil terdengar dari arah keluarga wanita. Ibu Fania menutup wajah dengan kerudung. Pak Dharma menghela napas. Kemudian, di luar dugaan semua orang, ia menundukkan kepala. Saya yang miskin, ucapnya lirih. Bukan kamu. Saya miskin rasa syukur. Kata-kata itu menghantam ruangan seperti petir yang tidak merusak, tapi menyadarkan. Ia mengangkat kedua tangannya, menepuk dada Naryadi pelan. Maafkan saya, lanjutnya. Di depan semua orang, saya minta maaf karena pernah mengukur dirimu dengan sandalmu, bukan dengan hatimu. Kalau kamu masih mau, tetaplah menjadi menantu saya. Kalau kamu marah dan ingin mundur, saya pun tidak akan bisa protes. Naryadi tertegun. Ia tidak pernah membayangkan adegan seperti ini. Matanya basah, namun ia berusaha menahan agar suara yang keluar tetap jelas. Pak, ucapnya, saya tidak pernah berniat mempermalukan Bapak. Map ini saya bawa sebagai amanah, bukan senjata. Kalau Bapak memaafkan saya karena membuka semua ini hari ini, saya sudah bersyukur. Kalau Bapak mau menerima saya apa adanya, itu karunia di atas karunia. Di balik cadarnya, air mata Fania mengalir semakin deras. Ia melihat ayah dan suaminya berdiri berhadapan, bukan lagi sebagai penguasa dan santri, tapi sebagai dua lelaki yang sama-sama belajar menundukkan ego. TAM-TAM kecil di sudut ruangan mulai berbunyi lagi, bukan untuk meriah, tapi untuk memecah ketegangan. Beberapa tamu mengusap sudut mata, beberapa lainnya mengangguk kecil, seolah mengiyakan pelajaran besar hari itu. Setelah Pak Dharma berkata demikian, suasana ruangan berubah pelan-pelan. Udara yang tadi berat kini terasa lebih ringan, meski masih syarat emosi. Ustadz Hamim berdiri, suaranya kembali memimpin. Mari kita tutup akad ini dengan doa, katanya. Sebelum itu, saya minta izin, bolehkah dua mempelai melaksanakan sujud syukur sebentar di tempat masing-masing? Penghulu mengangguk, Pak Dharma tidak membantah. Tamu undangan pun tidak keberatan. Fania,
Dari tempat duduknya, menunduk hingga kening menyentuh lantai, meski tubuhnya masih terbalut gaun dan cadar. Ia menahan isak, menyebut satu persatu nama. Ayah, ibu, suami, kakek yang sudah tiada, dan semua orang yang menjadi perantara hari ini. Naryadi pun melakukan hal yang sama. Jasadnya menyentuh karpet. Namun di dalam hati, ia merasa seolah sujud itu menyentuh tanah kampung halamannya, menyapa kubur kakek yang dulu menanamkan rasa percaya diri tanpa sombong. Doa dipanjatkan. Ustadz Hami memohon agar Allah menghapus kesombongan dari hati siapapun yang berniat baik, menenangkan jiwa yang selama ini merasa rendah, dan menjadikan rumah tangga baru ini tempat bagi Quran untuk hidup, bukan sekadar dihafal. Setelah doa selesai, tamu mulai berdiri satu persatu untuk menyalami pasangan pengantin. Pak Dharma mendekat ke arah Fania terlebih dulu. Ia berdiri di depan putrinya, yang masih menunduk menahan tangis. Fania, panggilnya. Iya, ayah, jawabnya pelan. Maafkan ayah, kata Pak Dharma, suaranya pecah. Ayah terlalu sibuk memikirkan apa kata orang, sampai lupa bertanya apa kata Allah tentang calon suamimu. Hari ini, Allah tunjukkan betapa bodohnya ayah. Fania menggeleng kecil. Tidak, ayah, ucapnya, kalau ayah tidak diuji begini, mungkin Fania juga tidak akan belajar menghargai pilihan Allah lebih dari sekadar keinginan sendiri. Pak Dharma memeluk putrinya, memecahkan tangis yang sedari tadi ia tahan. Beberapa tamu mengalihkan pandangan, memberi ruang bagi momen itu. Setelah itu, Pak Dharma berbalik mendekati Naryadi. Tanpa banyak kata, ia membuka kedua tangan dan memeluk menantunya erat-erat. Pelukan itu bukan pelukan formal menantu mertua. Itu pelukan seorang lelaki yang akhirnya siap meletakkan gengsi di bawah telapak kaki. Terima kasih karena sudah membayar hutang yang bukan kewajibanmu, bisik Pak Dharma di telinga Naryadi. Mulai hari ini, jangan sebut lagi soal hutang antara keluarga kita. Yang ada hanya saling mendoakan. Naryadi membalas pelukan dengan hati-hati. Saya yang berterima kasih, Pak, jawabnya. Karena Bapak sudah membiarkan saya menjaga amanah besar bernama Fania. Di kursi tamu, beberapa orang bertepuk tangan pelan, bukan untuk meriah, tapi sebagai tanda lega. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat. Percakapan yang tadinya penuh gosip kini berganti dengan ucapan syukur dan kekaguman. Jarang-jarang ada mahar seperti ini, komentar seorang tamu pria. Bukan mahar yang bikin iri, tapi mahar yang bikin orang ingin memperbaiki diri. Iya, sahut yang lain, selama ini kita bangga kalau mahar anak kita besar. Tapi ternyata, mahar yang menutup aib masa lalu jauh lebih mulia. Fania dan Naryadi akhirnya duduk berdampingan di pelaminan sederhana. Meski ruangan dihiasi mewah, mereka berdua tetap tampak paling sederhana di sana. Naryadi dengan baju koko abu-abunya, Fania dengan abaya hitam dan cadar. Namun di mata banyak orang, merekalah yang terlihat paling kaya hari itu. Ketika satu persatu tamu menyalami, ada yang secara langsung meminta maaf kepada Naryadi karena pernah meremehkan. Naryadi hanya tersenyum dan merespons, tidak perlu minta maaf, cukup doakan kami kuat menjaga amanah. Di sudut ruangan, Ibu Fania memandang mereka dengan mata berbinar. Ia berbisik pada temannya, saya dulu ingin menantu yang terkenal, tapi ternyata Allah beri menantu yang menyelesaikan hutang lama suami saya. Apa yang lebih berharga dari itu? Beberapa bulan setelah akad, suasana tidak lagi sehiruk-pikuk hari pernikahan. Dekorasi sudah dibongkar, bunga-bunga hanya tinggal di foto, namun bekas peristiwa hari itu masih terasa sampai ke hari-hari berikutnya. Naryadi dan Fania memulai hidup baru di sebuah rumah kecil dekat pesantren. Rumah itu bukan milik mereka sendiri, melainkan rumah kontrakan sederhana dengan 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur kecil. Dindingnya belum dicat ulang, beberapa bagian atap kadang bocor ketika hujan deras. Namun di rumah itu, suara tilawah Quran terdengar hampir setiap saat. Pagi ketika Fania murajaah, siang ketika Naryadi mengajarkan anak-anak kampung, malam ketika mereka saling menyimak hafalan. Meja makan mereka mungkin hanya diisi lauk sederhana, kadang tempe goreng dan sayur bening. Tapi setiap kali mereka duduk bersama, ada rasa cukup yang sulit dijelaskan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Fania membuka, dan terkejut melihat siapa yang datang. Pak Dharma berdiri di depan,
membawa tas kecil berisi mushaf dan buku catatan. "Ayah," Fania menyibak cadar sedikit, menampakkan senyum penuh rindu. "Boleh ayah masuk?" tanya Pak Dharma. "Tentu, ayah. Rumah ini rumah ayah juga." Pak Dharma melangkah masuk, menatap sekeliling. Ia melihat rak kecil berisi kitab, sajadah yang terlipat rapi, dan beberapa kertas catatan fikih yang menempel di dinding. "Kalian, hidup seperti ini?" tanyanya, bukan dengan nada merendahkan, tapi heran. "Iya, ayah," jawab Fania. "Alhamdulillah, semua cukup. Kami lebih sering ke pesantren daripada di rumah, jadi rumah kecil pun terasa luas." Naryadi keluar dari kamar, menyambut. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam," balas Pak Dharma. Ia mengangkat tas kecilnya. "Kalau tidak keberatan, mulai hari ini, sesekali ayah ingin ikut belajar. Ayah baru sadar, selama ini punya banyak uang tapi hafalan sedikit sekali." Naryadi tersenyum, rasa haru menyelinap. "Dengan senang hati, Pak. Saya sendiri masih belajar. Kita belajar sama-sama saja." Sejak hari itu, hampir setiap pekan Pak Dharma datang. Kadang ia membawa buah tangan, kadang tidak membawa apa-apa. Ia duduk di ruang tamu kecil itu, mengeja ayat demi ayat, sesekali salah, lalu tertawa kecil malu pada dirinya sendiri. "Ternyata susah juga ya, Naryo," ucapnya suatu malam. "Selama ini saya pikir cukup jadi donatur pembangunan masjid. Ternyata, yang lebih sulit itu membangun Quran di hati sendiri." Naryadi mengangguk. "Tapi Allah Maha Lembut, Pak. Selama kita mau memulai, tidak ada kata terlambat." Di kampung halaman, Ibu Naryadi menerima kabar bahwa anaknya kini tinggal di rumah kecil dengan menantu hafidz Quran dan mertua yang rutin mengaji. Ia hanya tersenyum, air mata haru menetes ke sajadah. "Alhamdulillah, ya Allah," bisiknya. "Engkau balas keikhlasan suamiku yang dulu menolong orang dengan cara yang tidak pernah kami duga." Sementara itu, di kalangan kerabat Pak Dharma, cerita tentang santri miskin yang melunasi hutang keluarga menyebar, tapi bukan lagi sebagai bahan gosip, melainkan sebagai kisah pengingat. Ada yang mulai melunak terhadap calon menantu dari kalangan biasa, ada yang berhenti membandingkan mahar anaknya dengan orang lain. Setidaknya, hari akad Naryadi dan Fania meninggalkan jejak perubahan kecil di hati banyak orang. Suatu malam, setelah mengajar, Naryadi duduk di depan rumah kecilnya, memandang langit. Fania duduk di samping, memegang mushaf. "Abang capek?" tanya Fania lembut. "Capek badan." "Iya," jawab Naryadi sambil tersenyum. "Tapi kalau ingat perjalanan dari sandal butut sampai hari ini, rasa capeknya berubah jadi syukur." Fania menunduk, menyembunyikan senyum di balik cadar. "Maaf ya, Bang," katanya, "karena Fania, abang harus melalui banyak hinaan." Naryadi menggeleng. "Justru karena Fania, abang belajar bahwa kemuliaan tidak datang dari orang yang memuji, tapi dari sejauh mana kita bertahan tidak membalas hinaan. Kalau hari itu ayah tidak menghina, mungkin ayah juga tidak akan merasakan betapa manisnya memohon maaf." Angin malam bertiup pelan, menggerakkan ujung cadar Fania. Suara adzan Isya dari masjid dekat pesantren memanggil. Mereka berdiri, bersiap pergi ke masjid. Sebelum melangkah, Naryadi menatap rumah kecil mereka sebentar. "Ya Allah," doanya dalam hati, "terima kasih karena Engkau pernah mengizinkan aku disebut santri miskin. Kalau bukan karena sebutan itu, aku mungkin tidak akan menyaksikan bagaimana Engkau mengangkat derajat tanpa perlu aku mengangkat suara." Di rumah kecil dekat pesantren itu, Quran terus mengalun, doa terus naik, dan rasa syukur terus dijaga. Bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena mereka sudah belajar bahwa setiap hinaan yang sabar diterima bisa berubah menjadi jembatan naiknya derajat di sisi Allah. Dan di suatu tempat dalam mimpinya, Salim, kakek Naryadi, seolah tersenyum melihat cucu dan menantunya menyambung kebaikan yang dulu pernah ia mulai dengan selembar kertas hutang yang kini tinggal kenangan.